Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dahniar Astuti. Nah, video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang program linier. Kalau video sebelumnya adalah membahas tentang daerah penyelesaian, maka video kali ini adalah tentang nilai optimum. Nah, nilai optimum kali ini adalah nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi tujuan atau fungsi objektif, yaitu f dalam kurung x, y sama dengan ax plus by. Nah, adapun langkah-langkahnya adalah pertama, kita harus menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui, yaitu video yang sebelumnya yang menentukan daerah penyelesaian. Kemudian setelah dapat daerah penyelesaian itu, kita tentukan titik pojok atau titik ekstrim pada daerah penyelesaian tersebut. Apa saja titiknya? Nah, titik-titik pojok tersebut kita substitusikan ke fungsi objektif, ya, ke fungsi objektif ini. Nah, setelah dapat titik pojok tadi kita substitusikan ke sini, kemudian kita lihat nilainya. Yang paling besar itu adalah maksimum, yang paling rendah atau paling kecil adalah minimum. Baik, kita coba ke contoh soal. Nomor 1, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif f x, y sama dengan 50x ditambah 40y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan x ditambah 2y kurang dari sama dengan 10. Kemudian 3x ditambah y kurang dari sama dengan 15. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. X dan Y anggota bilangan real. Oke, pertama kita buat dulu ya untuk penyelesaiannya daerahnya dulu. Kita buat sumbu di sini. Ada sumbu X. Ya, kemudian ada sumbu Y. Lalu perpotongannya adalah 0, ya, perpotongan di sini 0. Kemudian kita lihat pertidaksamaan ini. Nah, kemudian ini kita tentukan terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya 0, ya. Yang ini kita titik potong terhadap sumbu Y dulu. Sumbu Y, maka X-nya adalah 0. Kalau X-nya 0, maka nilai yang kita peroleh adalah 2Y sama dengan 10, Y-nya adalah 5. Kemudian titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya yang 0 berarti X-nya sama dengan 10. Nah, kedua titik di sini, nih ya titiknya dengan yang ini kita hubungkan. Karena dia mengandung tanda sama dengan, berarti garisnya adalah penuh. Nah, ini adalah garis dari X plus 2Y sama dengan 10. Kemudian yang ini 3X plus Y kurang dari sama dengan 15. Sama seperti tadi caranya, titik potong terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu Y, maka terhadap sumbu X berarti Y-nya 0, maka dapatlah nilai X 15 bagi 3 adalah 5. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya 0, maka Y-nya adalah 15. Kemudian titik ini kita hubungkan. Karena mengandung tanda sama dengan, berarti garisnya adalah penuh. Nah, garis ini adalah punya 3X plus Y sama dengan 15. Nah, sekarang kita lihat lagi. X lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau X-nya lebih itu ada di sebelah kanan. Dari 0 ke sebelah kanan. Kemudian yang Y pada sumbu Y lebih besar sama dengan 0. Berarti Y-nya adalah ke atas. Nah, untuk yang ini tadi dia kurang dari, berarti ke bawah. Yang ini juga adalah kurang dari, berarti ke bawah juga. Berarti daerahnya adalah ini, ya. Nah,
daerahnya seperti ini. Kalau kita perhatikan di sini ada titik ini, ada 4. 1 di sini 0,0, kemudian yang ini 5,0, kemudian ini 0,5, kemudian yang ini kita nggak tahu. Nah, bagaimana mencarinya? Nah, ini adalah kalau kita perhatikan perpotongan kedua garis. Kedua garis dari 3x plus y sama dengan 15 dengan x plus 2y sama dengan 10. Nah, untuk mencari titik di sini, itu kita bisa menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, kita tentukan dulu kalau kita mau menghilangkan y, maka koefisiennya harus disamakan. Kebetulan ini y-nya 1, di sini yang 2. Supaya sama berarti yang 3x plus y sama dengan 15 ini kita kalikan 2. Kalau yang x plus 2y sama dengan 10 ini kita tetap saja kali 1. Ini semua persamaan kedua ini ya dikalikan dengan 2. Maka diperolehlah nilai seperti ini. Nah, ini kita perhatikan di y koefisiennya sudah sama, tandanya juga positif kebetulan, berarti ini kita kurangkan. Nah, x dikurangi 6x sama dengan negatif 5x. Sama dengan ini 2y dikurang 2y 0. Nah, 10 ya dikurangi, nah hasilnya min 20. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 5. Nah, 4 x-nya sama dengan 4. Nah, x sudah diperoleh, tinggal y. Nah, untuk mendapatkan y, nilai x bisa kita substitusikan baik ke persamaan yang ini ataupun yang kedua. Terserah ya. Nah, untuk kali ini kita substitusikan ke persamaan x ditambah 2y sama dengan 10. X-nya kita ganti dengan 4. Nah, supaya di ruas kiri hanya ada 2y, maka kedua ruas ini kita kurangkan dengan 4. Nah, 10 dikurang 4 itu adalah 6. Nah, sekarang ini ada 2y. Supaya y saja, berarti kedua ruas kita bagi dengan 2. Nah, ini kita udah dapat. X dapat 4, y-nya dapat 3. Berarti x-nya di sini adalah 4,3. 4,3 ya, x-nya 4. Nah, sekarang kita lihat titik dari ini titik A. Titik A itu adalah 0,5. Kemudian titik B nih yang kita peroleh tadi 4,3. Lalu titik C ini 5,0 dan ada lagi 0 yaitu 0,0. Nah, titik-titik ini yang disebut dengan titik pojok tadi atau titik ekstrim. Nah, titik-titik inilah yang akan kita substitusikan ke fungsi objektif ini. Jadi ya, satu-satu titik tadi kita masukkan ke sini, ke fungsi objektif. Nanti hasilnya kita lihat yang mana paling rendah dan yang mana paling tinggi. Oke, kita masukkan dulu. Yang pertama 0,0. X-nya ganti dengan 0, y-nya 0. Ini berarti nilainya adalah 0. Kemudian titik A 0,5 berarti X-nya 0, y-nya adalah 5. Berarti 50 kali 0, 40 kali 5, 200. Kemudian titik B 4,3 berarti X-nya 4, y-nya 3. Ini diperoleh nilai 320. Kemudian yang C 5,0, X-nya 5, Y-nya 0. Nah, ini sudah kita substitusikan ke 4 titik ke fungsi objektifnya. Lalu kita lihat di sini paling rendah adalah nilainya 0, di mana X-nya 0 dan Y-nya 0. Dan yang paling tinggi adalah 320. Nah, yang paling tinggi ini adalah yang disebut nilai maksimum pada X 4, Y-nya 3. Nah, kemudian yang paling rendah atau paling nilai minimumnya adalah 0, di mana X-nya 0, Y-nya adalah 0. Jadi langkahnya tadi setelah dapat daerah penyelesaian, tentukan titik pojoknya kita substitusikan ke fungsi objektif. Nah, lalu kita lihat nilainya, yang paling rendah adalah nilai minimum, yang paling tinggi adalah nilai maksimum. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua.
Nah, contoh soal kedua ini, kita tidak perlu lagi mencari daerah penyelesaian. Kenapa? Karena sudah ada. Sudah disediakan, nilai daerah penyelesaiannya, titiknya juga sudah ada, fungsi objektifnya ada. Tinggal kita mencari nilai maksimum dan minimumnya. Berarti kita langsung ke langkah yang titik pojok ini kita substitusikan ke fungsi objektifnya. Nah, ini 2,0 nih, 2,0. 2x-nya y-nya 0 di sini kita substitusikan ke fungsi objektif. X-nya 2, y-nya 0 diperoleh nilainya 4. Kemudian nih yang ini 5,0. Nah, 5,0 berarti X-nya 5, Y-nya 0, ini 2 kali 5 10, ini 0, hasilnya 10. Kemudian titik ini 7,3, artinya X-nya 7, Y-nya 3. Nah, ini kita ganti X-nya, ini ganti Y-nya. 2 kali 7, 3 kali 3, 9. Nah, ini kita jumlahkan, nilainya 23. Nih, ada saat ini lagi titik 3,5. X-nya 3, Y-nya 5. Nah, 2 kali 3, 6. 3 kali 5, 15. Hasilnya 21. Satu titik lagi yang belum kita substitusikan nih, 0,3. 0,3 X-nya 0, Y-nya 3. 3 kali 3, 9. Nah, kalau kita lihat, ini semua titik sudah disubstitusikan ke fungsi objektif. Kita lihat nilainya yang paling rendah ini nilai minimum berarti 4. Nah, yang paling tinggi adalah 23. 23 inilah nilai maksimum, yaitu di titik X-nya 7, Y-nya 3. Kemudian nilai minimumnya tadi 4 di di X2 dan Y-nya adalah 0. Nah, ini dengan cara menggunakan titik pojok. Ada lagi nggak cara selain ini? Ada, yaitu dengan menggunakan garis selidik. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Pertama, kita buat garis AX plus BY sama dengan K. Nah, AX plus BY ini adalah bentuk dari objektif atau fungsi dari objektif. Nah, K-nya ini adalah hasil kali A dikali B. Oke, langkah berikutnya kita buat garis yang sejajar dengan garis selidik yang bentuk objektif tadi. Kita buat sejajar, mengambil kata di sudah yang berbeda, kita geser dia ke kiri atau ke kanan. Untuk nilai yang minimum adalah garis yang paling kiri pada daerah penyelesaian. Nah, untuk yang maksimum adalah garis yang paling kanan dari daerah penyelesaian yang melalui titik, ya, merupakan nilai maksimum. Untuk mudah memahaminya, kita lihat ke contoh soal. Oke, dengan menggunakan garis selidik, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif 2x plus 3y pada daerah penyelesaian grafik di bawah ini. Ini sudah ada grafiknya ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi objektifnya, 2x plus 3y. Kita tahu tadi katanya AX plus B sama dengan K. Berarti K-nya ini 2 kali 3 adalah 6. Nah, untuk 2X plus 3Y sama dengan 6. 6 ini didapat dari 2 kali 3. Titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya 0. Berarti kita peroleh nilai X-nya adalah, ini titik potong terhadap ini dulu berarti. Titik potong terhadap sumbu Y, X-nya yang 0. Berarti 3Y sama dengan 6. Nah, kalau ini 3Y sama dengan 6, supaya Y saja, berarti Y-nya kedua gos dibagi dengan 3. Dapatlah Y-nya 2. X-nya tadi 0, berarti titiknya adalah 0,2. Nah, sekarang titik potong terhadap sumbu. Ini terhadap sumbu X lagi, berarti Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0, maka 2X sama dengan 6. Kedua ruas bagi 2, diperolehlah nilai X-nya 3, berarti 3,0. Nah, titik ini kita letakkan pada gambar ini. Nah, 0,2. 0,2 berarti di sini. Kemudian 3,0 ada di sini.
Lalu kita hubungkan garisnya. Nah, inilah garis selidik, ya, ini garis selidik yang akan kita geser ke arah menuju daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang kalau kita geser dia ke arah desa, yang pertama dia temui adalah titik ini, 1,2. Kemudian kita geser lagi dia. Nah, ketemulah dia di titik sini. Kemudian digeser lagi di titik ini, kemudian digeser lagi, dia sejajar ya menggesernya. Kemudian sampai dia ke daerah penyelesaian yang paling akhir. Nah, lalu bagaimana, titik yang mana yang kita pakai? Nah, kita tahu tadi ini ya garis selidik yang pertama. Yang terdekat dengan garis selidik ini adalah nilai minimum. Jadi titik inilah yang kita masukkan dan ini akan menjadi nilai minimum. Sedangkan yang paling jauh dari awal garis selidik ini adalah titik ini. Nah, ini adalah titik yang akan menjadi nilai maksimum. Oke, sekarang ini yang paling terdekat dengan garis selidik yaitu 1,2. Nah, 1,2 ini kita masukkan ke fungsi objektifnya. X-nya 1, Y-nya 2. Maka diperolehlah nilai 2, ini 6, 2 tambah 6 adalah 8. Kemudian yang paling jauh tadi, ini titiknya 5,4. X-nya 5, Y-nya 4. Kita substitusikan ke fungsi objektif. 2 kali 5 tambah 3 kali 4. 10 tambah 12, 22. Nah, inilah nilai maksimumnya yaitu di X5 dan Y4. Sedangkan minimumnya adalah 8. Untuk X-nya 1 dan Y-nya 2. Jadi kalau kalian tidak bisa menggeser garis ini, kalian buat dulu garis selidiknya. Setelah kalian buat garis selidik, yang mana yang titik terdekat dengan garis selidik ini? Nah, yang terdekat itulah yang nilai minimum. Titik yang membuat nilai minimum. Sedangkan yang terjauh dari garis ini, dari garis awalnya, ini adalah nilai titik yang membuat nilai maksimum. Oke. Nah, demikianlah video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.